Halo, sama saya lagi, sama Francesco Tetuko atau Drawing Franco kalian kenalnya. Nah, kali ini kita mau bahas tentang perspektif, tapi satu titik, atau kita tahap yang pertama itu kita bahas tentang one point perspektif. Kalian pasti tahu tentang apa itu perspektif, seperti yang kalian lihat di gambaran saya ini. Kan satu titik nih perspektif. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana kita menggambar satu titik lenyap perspektif atau one point perspektif. Nah, nanti kegunaannya untuk gimana aja, mari kita simak. Nah, nanti supaya kita bisa menggambar seperti ini. Sebenarnya kalian pasti di SMP atau SMP, SMA mungkin pasti tahu itu menggambar perspektif itu bagaimana. Tapi kita akan gali lebih lagi. Misalnya kalian tahu kalau kita menggambar gunung itu mesti ada 2 gunung. Nah, itu gambaran perspektif itu. Nah, tapi di sini kita akan bahas lebih lanjut dan kegunaannya itu seperti apa. Sebenarnya gampang. Langkah-langkah apa? Sekarang kita saatnya masuk ke langkah-langkah menggambar perspektif. Sebenarnya yang perlu kita lakukan itu membuat garis horizontal dulu. Garis horizontal itu bisa di atas, bisa di tengah, bisa di bawah. Nah, kalau dulu pasti diajarinya di tengah-tengah halaman seperti ini kan. Misalnya kita nitik di tengah itu. Nah, sebenarnya kalian bisa saja menggambarnya itu titik lenyapnya di pinggir, di sini, atau di mana aja. Tapi untuk biasanya untuk lebih bagusnya itu kan ada istilah rule of third gitu ya, yang halaman dibagi 3 itu, bagi 3, lalu kalian tentukan gimana. Nah, silahkan nanti kalian kira-kira focal point-nya itu di mana. Nah, misalnya kali ini kita tentukan aja, misalnya titik lenyapnya itu ada di sini, di kotak ketiga 1, 2, 3. Nah, berarti kalian menggambar garis horizontal, semuanya itu ada di atas garis pembagian sini. Kelihatan nggak? Ini kan garisnya, ada rule of third itu. Nah, kurang lebih seperti ini ya, misalnya kira-kira. Nah, berarti horizontalnya berarti harus di sini, dan kalian tentukan titik lenyapnya di mana. Nah, misalnya di sini ya titik lenyapnya. Ya, langsung aja. Misalnya kalian mau menggambar sebuah kubus atau sebuah bangun ruang, kalian bisa menarik garis dari titik lenyap itu. Misalnya menggambar kubus di sini, Nah, acuannya itu gini, kita tarik garis ke sini. Nah, di sini. Nah, jadinya seperti ini. Memang enaknya pakai drawing pen aja ya. Ini kita ganti pakai drawing pen. Benar. Oke, kita udah pakai drawing pen sekarang. Misalnya kalian mau menggambar bentuk segitiga di sini. Kalian tarik garis dari titik lenyapnya sini. Ini. Jadi tadi yang mana kubus? Dan tarik garis.
juga. Di ya lihat oleh bentuknya misalnya trapesium atau berundak, atau misalnya bebas bentuknya seperti ini. Juga sama, kalian tarik garis di tiap sudutnya ini, yang sini, ini, oke, sana, di sini. Tarik garis, yang di bawah juga ya. Nah, jadi kelihatannya itu kita gambar perspektif seperti ini. Kalau misalnya bertumpuk seperti ini dan di atasnya ada bangunan atau bukan bangunan, ada bangunan atau bentuk lagi ya, tinggal ditumpuk. Misalnya contoh lagi ya, misalnya membuatnya itu tidak lurus, misalnya garisnya miring. Maksudnya miring ini kan kita buatnya lurus, seolah-olah itu tegak lurus terhadap garisnya sini. Tapi misalnya kita mau buat ternyata bukan horizontal gini tapi agak miring, jadi juga nggak apa-apa. Misalnya miring gini. Ini juga sama, tarik garis, set, sama tarik garis, ada depannya gini. Ya, intinya kalian paham kan? Jadi itu kita tuh mau menentukan misalnya bentuk ruang itu akan seperti apa dengan one point perspektif. Ini kan sini kan di sini vanishing point-nya. Vanishing point. Jadi ini pokoknya kalian mau membentuk bangun apapun itu acuannya titik ini. Nah nanti itu semua itu berdasarkan volume atau volume dari bangun itu lebarnya atau panjangnya itu berdasarkan ini, narik garisnya itu dari titik ini itu loh. Saya agak bingung menjelaskannya ya, soalnya saya juga bukan lulusan seni, tapi semoga kalian paham apa maksud saya ini. Misalnya buat kotak inilah ya, kita buat contoh lagi. Misalnya buat kubus lagi tapi agak miring posisinya, misalnya seperti ini. Misalnya miring gini ya. Nah ini yang kita ini nggak menghadap ke sana, tapi menghadap ke sana. Jadi menghadap ke sana ini. Ya, ini juga sama. Kita tarik garis ke sana. Nah, garisnya gitu. Tahu ya? Atau misalnya kalian tahu menggambar jalan ini kan ini sama, agak lurus satu poin gitu.
Nah itu kalau waktu gambar jalan. Nah kadang ada yang pertanyaan gimana kalau jalannya itu ternyata berbelok. Ya itu sama ya, misalnya ya misalnya dari sini berbelok ya, kita tentukan ini misalnya jalan pertama ini ya ke sana, oh ternyata berbelok ke sini, atau dari sini berbelok ke jalan yang ini, ya udah kita buat dulu ini yang jalan pertama dari vanishing point ini lalu berbelok gitu jalan ya. Nanti jadinya jadi jalannya tuh belok. Sebenarnya untuk membuat garis ini itu ada acuan lagi untuk vanishing point-nya. Itu nanti akan kita bahas besok-besok lah ya. Ini yang ini dulu. Ini belokan ini itu kan juga tergantung dari kalian. Kalian bisa saja buatnya gini, miring gini. Ya misalnya buat seperti ini, atau agak lurus dulu. Misalnya seperti ini ya, jalan pertama, lalu yang kedua di sini. Nah kalian bisa buat belok ini, nah itu nggak masalah. Nah begitu intinya. Kalian paham nggak? Misalnya kalau ada yang paham, tanyakan aja di kolom komentar ya. Nah misalnya ternyata kalian buat bentuk ruangnya itu besar sekali sampai 1 halaman di sini, ya udah kalian buat garis ini aja, dan ini 1 poin di sini, vanishing point tarik garis ini, dan ini jadi 1 ruang. Ya mungkin itu menjadi acuannya untuk menggambar aksesoris dari bangun ruang tersebut. Misalnya nih kalian menggambar gedung misalnya, lalu ada jendelanya. Nah jendela itu misalnya sini itu nanti ya berdasarkan ini vanishing point, kalian tarik garis dari sini ke sini ya itu. Ini jendelanya berarti nanti di sini tuh. Ya misalnya ini bertumpuk, lalu bangun ruang atau gedung. Misalnya kalian mau gambar gedung ya, lalu gedungnya ternyata tinggal berendah, ya kalian buat tarik lagi garis sini lalu ke bawah. Dan juga poin yang perlu diperhatikan, semakin mendekati vanishing point, kalian narik garisnya ini semakin pendek ya, karena saya kasih contoh. Karena misalnya ini kita sini ya, kalian buat gedung, kalian buat bangun ruang di sini, dan ternyata jajar-jajar. Nah, misalnya volume gedungnya atau besar gedungnya sama. Nah, walaupun sama, tapi semakin ke sana itu nanti jarak antara garis ini tuh nanti akan lebih kecil. Walaupun misalnya sama itu ya volumenya. Kan karena namanya vanishing point, semakin lama semakin hilang. Misalnya yang kedua di sini. Nah misalnya dalam seperti yang tadi saya terangkan, misalnya bangunan yang kedua, misalnya ini yang pertama, lalu yang kedua itu lebih tinggi, ya udah kalian buat lebih tinggi. Nah garis atasnya nih kalian juga harus narik lagi, gitu. Misalnya ini di sini ya tingginya, menarik dari sana, ini dilanjutkan. Nah ini gedung kedua,
Lalu ternyata gedung ketiga atau bangunan ketiga bentuknya tidak kotak tapi segitiga, di atasnya segitiga. Udah buat segitiga. Nah, begini, ternyata yang keempat bangunannya bentuknya tidak kotak tapi trapesium. Nah, ini ya udah, ini juga sama aja. Ternyata yang sana juga sama, trapesium. Ini trapesium nih. Saya kurang bisa menjelaskan secara narasi atau naratif ya, tapi saya harap dengan kalian melihat langsung gimana caranya itu kalian bisa paham gitu loh ya. Kalian paham kan intinya? Gini aja lah, habis ini kita langsung aja praktek mana gambarnya. Size-nya ya kurang lebih gitu, kita langsung praktek aja. Gimana cara menggambar perspektifnya, gimana kalian bisa cari referensi atau foto atau ya referensi lah untuk kalian menggambar one point perspektif kali ini. Kalian tarik garis dulu sebagai acuan atau bisa bilang jalan itulah ya. Saya akan menggambar bangunan model Jepang.